Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi atau mata pelajaran administrasi umum. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 mengenai menerapkan penataan surat atau dokumen dan melakukan penataan surat atau dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan penataan surat atau dokumen? Di sini sudah dijelaskan ya, bahwasanya penataan surat atau dokumen itu adalah cara mengatur atau menata untuk kemudian disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Jadi dokumen yang ditata rapi tersebut biasanya akan membantu sebuah instansi untuk mengelola arsip dengan baik serta menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya penataan surat yang baik itu membantu sebuah lembaga atau perusahaan ketika melakukan kegiatannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Terus kemudian dalam penataan surat atau dokumen juga diperlukan yang namanya bahan atau peralatan. Nah, jadi pemilihan peralatan untuk menyimpan arsip itu harus disesuaikan dengan bentuk fisik surat atau dokumen serta kebutuhan untuk penemuannya kembali. Jadi alat dan bahan untuk penataan surat itu tidak serta-merta dipakai, melainkan kita harus melihat pertimbangannya dan dalam segi kegunaannya. Nah, peralatan yang dipakai dalam penataan surat di sini dibagi menjadi dua. Ada peralatan yang dipakai untuk penataan surat aktif dan ada peralatan yang dipakai untuk penataan surat non aktif atau inaktif. Yang pertama, ya, untuk peralatan penataan surat atau dokumen aktif itu adalah filing kabinet. Filing kabinet itu adalah tempat untuk menyimpan dokumen. Yang kedua, lemari surat atau dokumen juga sama fungsinya untuk menyimpan sebuah dokumen. Yang ketiga adalah opener. Yang keempat, scat guide atau pemisah. Yang kelima, folder atau map. Nah, yang keenam adalah tanda keluar atau out indikator. Tanda keluar itu adalah tujuannya sebagai indikator kalau ketika ada barang atau surat atau dokumen yang keluar, mereka akan biasanya menandainya di dokumen tanda keluar. Terus kemudian yang kedua adalah peralatan yang digunakan untuk menata surat atau dokumen inaktif atau tidak aktif. Yang pertama adalah rak surat atau dokumen. Yang kedua adalah box. Yang ketiga label. Yang keempat sampul, yang kelima daftar pertelaan surat, yang keenam buku peminjaman. Itu merupakan alat-alat yang sering dipakai dalam melaksanakan kegiatan penataan dokumen atau penataan surat. Dalam penataan surat itu dikenal dengan beberapa sistem penataannya. Jadi ada beberapa sistem dan prosedur penataan surat atau dokumen. Jadi dalam sebuah instansi baik negeri maupun swasta, penataan dokumen itu adalah hal yang penting. Nah, dokumen yang tertata dengan rapi itu akan membantu sebuah instansi untuk mengelola arsip dengan baik serta menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Di sini ada beberapa sistem penataan surat dokumen. Itu biasanya meliputi yang pertama sering dikenal dengan istilah penataan dokumen dengan sistem nomor. Nah, penataan dokumen dengan sistem nomor ini adalah yang sering umum dipakai. Jadi dalam penataan dokumen kantor dengan sistem nomor, arsip-arsip yang dimiliki disimpan berdasarkan pada urutan-urutan nomor dari warkat yang terkait. Jadi penataan dokumen dengan sistem nomor itu terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu ada sistem nomor urut, kemudian ada terminal digit filling, ada middle digit filling, dan ada duplex numerical filling.
Saya jelaskan satu persatu jenis dokumen dengan sistem nomor. Yang pertama adalah sistem nomor urut. Di sini sistem nomor urut itu adalah sistem arsip disimpan menurut urutan-urutan nomor 1 sampai nomor berikutnya secara urut. Jadi sistem nomor urut itu adalah penataannya itu diurut berdasarkan nomor yang di awal. Misalkan yang pertama 1 berarti yang kedua adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya terminal digit filling. Ini juga termasuk salah satu jenis penataan surat dengan sistem nomor. Jadi dalam penataan dokumen dengan sistem terminal digit filling, arsip disimpan dengan memperhatikan 2 nomor terakhir. Nah, jadi di mana 2 nomor terakhir yang sama dihimpun atau disimpan pada tempat atau laci yang sama. 2 nomor terakhir itu biasanya dijadikan indeksnya. Contohnya seperti ini, 2545 dan yang belakang 2645. Berarti indeksnya itu adalah nomor 2 nomor yang terakhir. Ini adalah sistem penataan dokumen atau surat dengan cara sistem nomor terminal digit filling. Terus kemudian yang ketiga adalah middle digit filling. Ini adalah penataan dokumen dengan middle digit filling menggunakan sistem penyimpanan arsip dengan memperhatikan 2 nomor di tengah. Nah, jadi 2 nomor di tengah itu harus sama. Ya, ini dihimpun dan ditempatkan pada tempat atau laci yang sama. 2 nomor tengah dijadikan indeks nomor. Di nomor tengahnya 454545 ini adalah merupakan salah satu indeks atau patokannya untuk menata sebuah dokumen atau surat. Terus kemudian yang ketiga adalah duplex numerical filling. Nah, kalau sistem ini merupakan sistem penataan berkas menggunakan 2 atau lebih kelompok nomor kode. Setiap bagian kelompok dipisahkan dengan garis atau koma atau titik atau diberi jarak. Sistem duplex digunakan untuk sistem-sistem subjek atau wilayah yang memakai pembagian subdivisi pada setiap kelompoknya. Biasanya kalau sistem ini adalah merupakan penataannya, patokannya ada beberapa kode nomor, biasanya lebih dari 2. Terus yang kedua, selain ada penataan surat dengan sistem nomor, yang kedua ada penataan dokumen dengan sistem subjek, pokok soal, pokok masalah. Artinya dalam sistem ini adalah dalam penataan dokumen kantor itu menggunakan sistem subjek atau pokok soal, pokok masalah. Arsipnya biasanya disusun dengan berdasarkan kesamaan subjek atau pokok permasalahan yang dimuat dalam tiap-tiap pangkat. Jadi penataannya itu menyesuaikan dengan pokok permasalahannya dan pokok soalnya. Terus yang ketiga ada penataan dokumen dengan sistem abjad. Misalnya sistem abjad itu merupakan sistem penyusunan yang menggunakan urutan-urutan abjad dari nama orang, badan, perusahaan, organisasi sesuai yang tertera pada mangkat. Dalam sistem penataan surat ini adalah menggunakan sistem urutan abjad, baik orangnya, badan usahanya, perusahaan. Biasanya sistem abjad itu dimulai dari A, B, C dan seterusnya. Terus yang keempat, sistem penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis. Jadi penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis ini adalah cara menyimpan arsip yang penataannya didasarkan pada urutan-urutan tanggal yang tertera di dalam mangkat. Jadi penyimpanannya itu berdasarkan urutan tanggal. Biasanya tanggal itu meliputi tanggal, bulan, serta tahun. Biasanya berurutan dari tanggal awal sampai tanggal ke belakangnya dan tanggal akhir. Terus yang terakhir adalah penataan dokumen dengan sistem wilayah. Jadi penataan dokumen ini biasanya menggunakan arsip yang dimiliki disimpan dengan didasarkan pada pembagian wilayah yang tertera pada asal surat. Pembagian wilayah bisa kota, bisa kabupaten, bisa kecamatan, bisa provinsi dan lain sebagainya.
Nah, dalam kelima sistem tersebut yang paling sering dipakai itu adalah sistem nomor urut yang pertama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.